Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memahami hal yang seringkali menimbulkan kontroversial, yaitu tentang makanan haram dan halal. Apakah orang Kristen boleh makan darah dan lain sebagainya. Oke, yang pertama, untuk memahami semua itu, kita harus memahami dulu sistem ibadah di Perjanjian Lama dan sistem ibadah di Perjanjian Baru. Sistem ibadah yang Tuhan bangun di Perjanjian Lama itu adalah sistem ibadah simbolik. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah janji mau kirim juru selamat. Nah, sebelum juru selamatnya datang, Allah mau manusia selalu ingat akan janji itu. Nah, demi ingat janji itu, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik yang sederhana, yaitu membangun sebuah mezbah dan taruh di atasnya seekor domba, pegang kepalanya sambil mengaku salah, domba itu disembelih. Nah, ini ibadah simbolik yang paling sederhana, yaitu bahwa domba itu mensimbolkan juru selamat yang dijanjikan. Dan memegang kepalanya mengaku salah, artinya semua kesalahan ditimpakan kepada juru selamat yang akan datang itu, yang diwakili, disimbolkan oleh domba itu, dan domba itu disembelih. Nah, ini ibadah simbolik sederhana namanya. Nah, kemudian ketika Tuhan membawa bangsa Yahudi keluar dari Mesir, Tuhan menyuruh mereka membangun, memerintah mereka membangun sebuah ibadah simbolik yang lebih sempurna dari yang dilakukan oleh Habel, Abraham dan seterusnya. Nah, sekarang mereka disuruh membangun sebuah sistem ibadah simbolik yang terpusat di Kemah Kudus pada waktu itu, kemudian belakangan terpusat di Bait Allah, Bait Kudus. Apa itu? Yaitu ibadah simbolik yang penekanannya adalah pada simbol dan juga kesucian jasmani. Jadi penekanannya pada kesucian jasmani. Nah, sehubungan dengan ibadah simbolik inilah maka diperintahkan supaya mereka harus menjaga kekudusan jasmani, kebersihan, kesucian jasmani untuk mensimbolkan kesucian hati. Nah, untuk menjaga kesucian jasmani inilah maka makanan-makanan yang kotor, binatang yang berkuku bela dan tidak memamah biak, berarti pemakan segala-gala. Nah, ini dikategorikan kotor, jangan dimakan. Sebenarnya itu juga sekalian untuk menyelamatkan, untuk menolong manusia hidup sehat, karena itu kotor. Kemudian Tuhan juga menjadikan penyakit yang waktu itu belum ada obat dan sangat menular, seperti penyakit kusta, dipakai untuk mensimbolkan kutuk. Sehingga orang yang sakit kusta tidak boleh dekat-dekat, harus disingkirkan. Itu menjadi kutuk. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian Sang Juru Selamat tiba, Sang Hakikat tiba, saya katakan begitu. Sang Hakikat tiba. Dan ketika Tuhan Yesus ngobrol dengan perempuan Samaria, dia berkata, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah Allah yang benar, yang Allah inginkan, itu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau mengatakan bahwa sistem ibadah simbolik, simbolistik, ritualistik, jasmania Perjanjian Lama selesai. Dan sekarang dia datang, Allah yang hakikatnya datang, dan jangan menyembah kepada simbol lagi, tetapi kepada sang hakikat itu sendiri. Dan
Sekarang sistem ibadahnya bukan lagi sistem ibadah jasmania. Oleh sebab itu sekarang orang Kristen tidak lagi perlu untuk berlutut kemudian sujud ya badan, karena sistem ibadahnya bukan lagi sistem ibadah yang jasmania. Jadi tidak lagi bersifat simbolik, tidak lagi bersifat ritualistik, dan tidak lagi bersifat jasmania. Tetapi sekarang memasuki sistem ibadah yaitu sistem hakikat dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya begini, penyembahan kita hari ini sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah menyembahnya dengan hati sekarang ini. Jadi bukan menyembah dengan badan lagi. Itulah sebabnya tidak ada keharusan kita harus berlutut kemudian sujudkan kepala dan lain sebagainya. Tidak. Karena yang disujudkan sesungguhnya adalah hati yang Tuhan mau itu. Jadi ibadah sekarang ini, ibadah perjanjian baru, ibadah di dalam roh dan kebenaran sebenarnya, itu adalah ibadah yang tidak lagi terikat, ya, tidak lagi terikat pada sikap badan, postur tubuh, tidak lagi terikat pada tempat, dan tidak lagi terikat pada waktu. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, karena perempuan itu ngotot bahwa menurut nenek moyangnya, ibadahnya mesti di atas gunung Gerizim itu. Nah, orang Yahudi ibadahnya katanya di Yerusalem begitu. Tuhan Yesus bilang apa? Perempuan, kamu tidak tahu ini. Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Ibadah yang benar ya tidak lagi dibatasi oleh tempat. Karena ibadah yang benar sekarang dengan hati. Menyembah dengan hati. Jadi tidak lagi dengan cara menyembah badan, tidak lagi dengan cara dibatasi oleh lokasi, dan juga tidak lagi dibatasi oleh waktu. Harus hari tertentu. No. Harus jam tertentu. No. Jadi ibadah yang benar, ibadah dengan hati. Nah, berarti di mana saja, kapan saja, mau duduk, mau berdiri, mau baring, itu tidak ada urusan. Karena yang Tuhan utamakan itu adalah hati. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah ini harus difahami amat sangat ya, oleh orang Kristen. Nah, berhubungan dengan inilah maka sebenarnya Tuhan Yesus sendiri yang menghapus ya. Tuhan Yesus sendiri yang menghapus ini yang namanya makanan haram sebenarnya. Bisa kita baca misalnya di dalam Markus pasal yang ke-7, maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini yang penting yang terakhir. Dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal. Kenapa? Karena ya, yang diutamakan di perjanjian baru itu adalah kesucian hati, bukan lagi kesucian badan gitu. Nah, sementara makanan cuma masuk ke dalam badan, ke dalam perut, dan kemudian nanti akan dibuang lagi besok begitu. Jadi tidak ada makanan yang masuk ke dalam hati. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu makanlah apa saja yang enak dan yang sehat begitu, dan tentu tidak boleh memakan sesuatu yang bersifat menjajah, mengikat kita. Nah, itu ada di dalam 1 Korintus dikatakan ya, segala sesuatu halal bagiku tetapi tidak semuanya berguna, bahkan yang berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh suatu apapun. Maka jangan memakan sesuatu yang bisa memperhamba kita. Oleh sebab Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, intinya demikian. Tidak ada lagi sesuatu yang masuk ke dalam badan kita yang bisa membuat hati kita jadi najis. Tidak ada yang lagi demikian. Oh, mungkin Anda langsung bertanya, lah bagaimana dengan darah? Sama sebenarnya, sama. Ya. Nah, ada yang bilang, wah bagaimana dengan Kisah Rasul pasal 15? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kisah Rasul pasal 15 itu memberitakan kepada kita start awal kekristenan. Start awal kekristenan di mana sedang transisi dari perjanjian lama, Yudaisme yang begitu ketat dengan makanan haram dan halalnya itu, mau masuk ke dalam sistem ibadah hakikat yang tidak ada lagi makanan haram sama sekali.
Karena sekarang yang ditekankan adalah kesucian hati. Nah, masa transisi inilah ya, kita bisa baca di Kisah Rasul pasal 15 itu. Tetapi sesungguhnya tidak ada satupun hal atau barang apa yang masuk ke dalam diri manusia yang bisa membuat dia najis lagi gitu. Kenapa? Karena masalahnya sekarang adalah masalah hati, bukan lagi masalah badan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berhubungan dengan ini juga lah, mungkin ada yang bertanya, nah bagaimana dengan doa, puasa dan lain sebagainya? Nah ini hal yang kurang lebih. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di perjanjian lama, segala sesuatu itu ibadah ini. Sebenarnya gini, ibadah perjanjian baru, ibadah dalam jemaat perjanjian baru, itu ibadah yang sudah bersifat rohani dan dengan hati. Itu ibadah. Nah, oleh sebab itu ibadah orang perjanjian baru itu tidak ada lagi batas waktu, tidak ada lagi lokasi, tidak ada lagi sikap tubuh. Nah, jadi ibadah orang Kristen perjanjian baru itu ibadah dengan hati dan secara rohani. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, adalah kesalahan kalau kita berkata, kita tanya orang, Saudari Lina, itu ibadahnya kapan? Hari Minggu jam berapa? Nah, ketika saya bertanya dia demikian, itu sama dengan saya melihat dia sekarang tidak ibadah. Hari Minggu baru ibadah. Nah, jam 9 baru ibadah. Gitu. Itu salah. Ya. Ibadah orang Kristen itu sepanjang waktu. Artinya gini, sikap hati kita sepanjang waktu. Yang selalu menjunjung tinggi, menghormati Tuhan. Yang selalu ya untuk Tuhan, hidup kita, hati kita seluruhnya yang untuk Tuhan. Itu ibadah. Itu ibadah. Lalu hari Minggu itu sebenarnya apa? Itu sesungguhnya adalah kumpul berjemaat. Orang berjemaat. Kita acara nyanyi, belajar Alkitab, berdoa. Itu acara berjemaat namanya. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa, ibadah doa. Sebenarnya tidak ada yang namanya ibadah doa di perjanjian baru. Ya doa itu artinya apa? Doa itu ya ada yang benar itu datang omong-omong dengan Allah, itu doa itu. Jadi doa itu adalah kita menyampaikan sesuatu isi hati kita seorang anak kepada Bapa. Itu doa. Ya oleh sebab itu orang Kristen doa bukan baca doa. Kalau doanya dibaca bagaimana? Nah kalau Anda datang mau omong sama bapak kamu bawa kertas gitu, Pak saya mau minta ini, wah ini anak idiot ini. Nah, tidak yang demikian ini ya. Datang kepada Bapa, sampaikan seluruh isi hati kamu. Oleh sebab itulah ya, kita orang Kristen berdoa dengan segenap hati kita. Sampaikan apa yang ada di dalam hati kan. Tidak ada yang namanya ibadah doa. Doa itu datang omong kepada Allah. Puasa, oke. Nah di perjanjian lama kita ada baca puasa. Ester puasa kita baca. Puasa itu adalah di perjanjian lama itu adalah sebuah simbol betapa sungguhnya, betapa seriusnya seseorang ya sehingga ya, melupakan hal yang paling utama yaitu makan. Oke, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, boleh nggak hari ini kita puasa? Boleh saja. Ya. Jikalau ada sesuatu yang sangat penting, yang Anda lihat itu lebih penting dari makan, oke, silakan puasa. Tetapi bukan puasanya begini, oh saya mau puasa ini ya, saya mau minta sesuatu kepada Tuhan nih, saya mau berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, saya puasa. Itu mogok makan namanya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada lagi pengkhotbah yang bilang, wah dia Sabtu itu puasa supaya hari Minggu dia bisa ini khotbahnya lebih berkuasa katanya. Wah itu magic gitu ya, mistik gitu. Nah hati-hati ya, puasa untuk apa? Oh ada lagi yang bilang, oh dia puasa katanya. Oh puasa ini meminta kepada Tuhan doa puasa, tidak mau makan untuk menyiksa diri. Asketikisme itu Buddhisme. Jadi asketikisme itu menyiksa diri untuk menimbulkan belas kasihan di pihak Tuhan. No ya. Kalau ada sesuatu yang sangat serius yang Anda hadapi sampai Anda melupakan makan, itu puasa yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah Anda sudah tahu jawabannya. Mengapa hari ini kita boleh makan makanan apa saja. Tidak ada yang haram lagi. Mengapa? Karena sistem ibadah perjanjian baru bukan lagi sistem ibadah simbolistik, ritualistik, jasmania.
tetapi telah berubah menjadi sistem ibadah yang hakikat, yang bersifat rohania, dan di dalam kebenaran yang semuanya dengan hati kita. Oke, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, harapan saya video singkat ini akan memicu, akan merangsang Bapak Ibu sekalian untuk memahami kebenaran-kebenaran yang berikutnya yang lebih penting lagi. Mungkin. Oke, salam Maranatha.